بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله برا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala di sesi yang keberapa ini? Sesi yang kedua, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ilmu waris ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ilmu waris ya. Dan jatah untuk furu' ini sudah kita bahas. Furu' itu artinya keturunan ke bawah ya. Ini semua namanya furu' ya. Kemudian sekarang insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan masuk di jatah usul. Tapi sebelum kita masuk di jatah usul, kita murojaah sebentar. Baik, kita murojaah sebentar ya. Udah siap ditanya kan? Tadi udah murojaah ya. Baik, kita lihat jatah furu ya. Ini kalau ini suami istri ya, dia memang suami istri itu ya dasar ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini ke atas ke usul, kita murojaah dulu. Suami jatahnya berapa? Bisa setengah atau kapan dapat setengah? Bila tidak ada keturunan. Kapan dapat seperempat? Apabila ada keturunan, salah satunya ya, enggak mesti semuanya. Kemudian istri jatahnya berapa? Seperempat atau kapan dapat seperempat? Apabila ada. Kapan dapat seperdelapan? Apabila ada salah satu dari keturunan. Oke, selesai? Oke, sekarang kita masuk ke anak laki-laki. Anak laki-laki itu dapat berapa? Asobah nomor 1 tuh enggak bisa terkalahkan. Intinya dia ini adalah penguasa ya, penguasa. Kalau ada asobah nomor 1, asobah nomor 2 sampai asobah nomor 11 itu enggak dapat, gugur semua. Ya, yang di situ ya. Nanti kita lihat. Kalau sudah sesi bagannya nanti kita jelaskan lagi. Intinya anak laki-laki itu pasti dapat, dan dapatnya adalah asobah. Baik. Kalau anak perempuan jatahnya berapa? Bisa setengah atau 2 per. Kapan dapat setengah? Kalau sendirian, kemudian tidak ada anak laki-laki. Kapan dapat 2/3? Lebih dari 1, tidak ada anak. Oke. Kalau ada anak laki-laki berarti dapat apa? Asobah bil ghair. Sampai sini jelas? Masih ingat kan? Oke. Kemudian cucu laki-laki. Cucu laki-laki itu akan dapat kalau tidak ada. Kalau ada anak laki-laki berarti dia tidak dapat. Kenapa? Karena asobah nomor 2. Asobah nomor 2 itu akan dapat kalau enggak ada asobah nomor 1, gitu ya. Selama ada anak, udah lupakan yang 2 ini. Selama ada anak lupakan. Cucu enggak usah dikasih apa-apa gitu. Mau nangis-nangis biarin aja gitu. Enggak dapat apa-apa. Tapi kalau cucu perempuan ya dilihat jatahnya berapa? Bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6. Kamu dapat setengah. Kalau sendiri tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Selesai kan? Tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Selesai. Kapan dapat 2/3? Lebih dari 1, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki perempuan. Oke. Kapan dapat 1/6? Berapapun jumlahnya, mau 1, mau 2, mau 3, mau seterusnya, tidak ada anak perempuan tapi cuman
1, yaitu dapat setengah. Jadi ini ntar dapat berdua dia. Dapat berdua ya. Seperti itu. Kalau ada cucu laki-laki berarti asobah bil ghair. Nah, oke. Ini sudah selesai, sudah kita murajaah, semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke atas sini. Sini ya, ke atas. Anak laki-laki itu dalam kategori tidak ada meninggal. Iya, meninggal, sudah meninggal. Kalau masih ada kan masih hidup. Kalau sudah meninggal ini, jelas ya. Kalau ini masih hidup, ini udah dilupakan saja ini. Udah gugur semua sama ini. Hilang ya, ditelan bumi. Ada nggak adanya dianggap tidak ada. Jelas ini? Hah? Apa? Ini 2 anak laki-laki. Mau anak laki-lakinya mau 2, mau 1, mau 3, mau 4, mau 5 tetap asma bil ghair kalau bersama. Ini kalau meskipun 1 gugur semua, meskipun 2 gugur semua, meskipun 3 gugur semua. Itu. Jelas? Jelas enggak? Jadi anak laki-laki dua-duanya harus meninggal dulu baru dapat cucu. Ini bukan satu aja. 1 aja gugur semua. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4. Nah, gugur semuanya. Oke, gitu ya. Jelas? Jelas apa? Hah? Anak tiri. Ada pertanyaan yang tadi. Anak tiri apakah mendapatkan? Kalau anak tiri dilihat nih, contohnya ini kan si A menikah sama ini A kan? A nikah sama istri pertama. Iya. 1 istri pertama. Kemudian dapat dari istri ini menikah lagi istri kedua. Istri pertama jelas anak kandung kan? Anak kandung kan? Anak kandung. Nah, kemudian istri kedua bawa anak dari suami sebelumnya, punya anak ya. Apakah kalau dia meninggal, A ini meninggal dunia, dapat enggak dia? Enggak dapat. Kecuali kalau yang ibunya wafat, dapat dia, dapat dari ibunya. Tapi kalau dari A enggak dapat. Karena bukan anak kan? Jelas ini? Jelas? Oke. Nasabnya dari mana ke sini kan enggak ada. Kan bapaknya ke sono. Jelas? Jelas? Kan bapaknya di sini. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Nah, kalau dia punya anak, istri kedua ini punya anak dari sini, punya anak dari A. Nah, anaknya dapat, anak tiri kan? Dapat. Makanya dilihat kalau istri kedua ini dia anaknya dari mana? Kalau anak dari suami sebelumnya, ya nanti kalau suami sebelumnya itu wafat, dapat dia anaknya dapat dari situ. Tapi kalau dari suaminya yang baru itu nggak dapat. Jelas? Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Seperti itu ya. Maka misalkan tidak dari awal itu sudah tidak ada pembagian harta yang jelas antara suami dengan istri, harta bercampur nih. Pembagiannya bagaimana? Kalau hartanya bercampur ya dibagi dulu hartanya. Contoh, istri kerja juga nggak? Istri kerja nggak? Ya kalau istrinya nggak kerja di rumah doang, ya kan nggak punya harta istrinya. Kasih itu. Nah, kecuali kalau udah dikasih mobil, mereka jelas mobil tuh punya istri, ya itu yang dibagi nanti. Jelas ya. Jadi mana harta istri, mana harta suami jelas. Kalau istrinya nggak kerja di rumah saja, ya nggak punya harta. Kecuali kalau suaminya ngasih rumah nih, saya kasih rumah sama saya hidupnya dikasih, berarti istri punya harta berupa rumah. Kalau nggak ada ya nggak ada, dia nggak punya harta. Kalau dia meninggal apa yang mau dibagi? Ya nggak ada. Syukur-syukur ada yang ngurus jenazahnya gitu. Jelas ya. Nah itu. Nah jadi kecuali kalau sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja nanti kelihatan berapa harta dia, berapa harta suami. Mana harta yang dikasih sama suami. Ya kalau sudah dikasih sama suami berarti milik istri. Seperti itu. Makanya nggak ada istilah harta gono gini tuh nggak ada. Nggak ada. Istilah harta gono gini tuh nggak ada. Ya. Allah Ta'ala alam. Oke. Apa lagi pertanyaannya? Silakan. Gimana? Taib. Kalau suami istri itu nikah, nggak punya keturunan, akhirnya dia ngadopsi anak, punya anak ya. Apakah anak ini dapat harta warisan? Jawabannya enggak. Tidak dapat ya. Ini kan yang dapat tuh ini aja. Nah, kalau orang lain nggak dapat.
Nah, tetapi kalau bapak yang cerdas, bapak atau ibu yang cerdas punya anak angkat, loh kalau saya mau meninggal dulu nanti anaknya nggak dapat kan, nggak dapat harta kan. Nah, nanti bisa dapat dari hibah atau dari wasiat, oh nanti kalau saya meninggal dunia saya wasiatin si Ahmad ini, Ahmad anak angkat saya nanti dapat kasih sepertiga harta saya ya, itu dapat dari wasiat. Tapi kalau dapat dari waris nggak ada. Loh, kalau dia nggak berwasiat gimana? Kalau nggak berwasiat nggak dapat. Jelas ya? Nah, silakan. Oh, baik. Kayaknya sudah praktek ini. Baik. Ini motor. Ini motor ya, motor kan dibeli atas nama istri, tapi yang bayarin suami. Nah ini dilihat, nih si suami ngasih nggak ke istrinya? Ngasih nggak itu motor ke istrinya? Hah? Kalau dia akadnya ngasih, berarti milik istri meskipun suami yang bayarin. Tapi kalau pinjam nama kamu ya, pinjam doang, itu berarti nggak dikasih kan? Berarti milik suami, seperti itu. Tapi kalau sudah sampai ganti nama begitu atau namanya atas nama istri, ya berarti tidak punya istri. Ya, berarti itu suami yang apa namanya? Enggak, suami yang baik itu. Apa? Nah itu, makanya dilihat ketika ngasih itu apa akadnya? Akadnya dikasih atau pinjam nama gitu. Seperti itu ya. Kembali ke masing-masing. Allah Ta'ala alam. Siapa lagi? Ini dulu. Ini, apa? Siapa? Ini monggo. Ini dulu. Ayo monggo. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan ada yang seperti ini ada tapi saya samarin namanya ya, sebut aja Fulan. Nah si Fulan ini menikah dengan A. Dia punya anak laki-laki. Nah terus sama A ini dia udah cerai, menikahlah dengan B. Dia punya anak laki-laki juga. Nah pertanyaan apakah yang istri A yang sudah cerai tapi dia masih hidup punya anak laki-laki dapat bagian sama anaknya atau enggak Ustaz? Dari mana? Dari ayahnya ini meninggal nih si suami. Ini A suami ya? Fulan dia menikah sama A. Terus cerai hidup. Ini A ini ya perempuan atau laki-laki? Istrinya, istri yang pertama. Ini perempuan ya, perempuan. Ini P ya, perempuan. Iya, perempuan. Oke, perempuan nikah sama? Itu yang itunya A. A ya? Iya. Punya anak enggak dari A? Ada, laki-laki. Punya anak satu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Tapi dia udah cerai tapi masih hidup. Cerai hidup. Oke, cerai. Nah, dia nikah sama B nikah sama? Enggak, yang suaminya itu yang A itu nikah lagi. Yang A nikah A. Nikah lagi Ustaz. A nikah sama siapa ya? P2. C lah. P2. Bukan kedua. Nah, itu punya anak laki-laki juga. Punya anak laki-laki. Satu laki-laki. Oke, ya. Terus? Nah, itu nanti yang perempuan yang sudah ininya dapat nggak Ustaz sama anaknya? Siapa yang meninggal? Yang A-nya itu meninggal. A ini meninggal dunia. Meninggal. Nah, A meninggal, wafat ya? Wafat. Apakah anak ini dapat? Dapat sama istrinya enggak atau enggak? Apakah ini dapat? Ya. Nah, ini dapat. Tapi ini enggak. Ini kan masih status anak kan? Bisa nggak berpisah status ibu anak sama bapak? Bisa pisah nggak? Kalau istri bisa nggak? Bisa, jelas. Ini anak dapat, ini juga dapat, ya. Tapi kalau si istri yang ini yang udah cerai nggak dapat dia, karena sudah cerai. Nah kecuali kalau masih masa iddah, A cerai sama P. Kalau cerai berapa masa iddahnya? Cerai 3 kali 3 kuru ya, 3 kuru. Nanti kuru ini ada yang menafsirkan haid, ada yang menafsirkan. Nah, kalau di masa iddah ini, di masa iddah A wafat, ini masih dapat, P ini masih dapat harta waris. Kalau masih masa iddah. Tapi kalau dengan syarat ya, masa iddah itu talaknya talak 1 atau talak 2. Kalau sudah talak 3 nggak dapat. Ya, meskipun masa iddah. Allah Ta'ala alam. Itu ya, tergantung ya.
Kalau sudah lama cerainya, terus nanti dia wafat, ini nggak dapat. Anaknya tetap dapat karena masih status anak, gitu ya. Maka posisikan semua orang yang wafat itu sebagai suami atau istri. Nah dia punya anak nggak suami? Oh punya dari mana? Punya dari anak ini, dari anak ini. Selama dia masih status anak dapat. Jelas? Baik. Ada lagi? Terkait status anak. Pertama, anak hasil zina. Nah, Apakah tetap mempunyai hak waris? baik. Terus hasil zina dari, tapi ayah biologisnya menikahin itu, Menikahin ibunya. perempuannya ibunya. Apakah dapat? Baik. Apakah tetap apakah mendapatkan waris atau tidak? Yang Baik. kedua terkait juga tentang zina. Istri berzina, Iya, istri. misalkan Alhamdulillah. dia mempunyai suami sah masih gitu kan, dan dari hasil zina tersebut lahirlah anak. Lah, apakah anak ini akan mewarisi dari ayah biologis ataupun dari ayah Ayah. dari ibunya nih? Oke. Suami Ini dari ada dua kasus ya berarti ya. Kasus yang pertama, apakah anak zina ya? Anak yang lahir dari perzinahan maksudnya. Anak ini lahir dari perzinahan. Ini contohnya si A sama si B ini nggak direstui pernikahannya, ya kan? Nggak direstui sama orang tuanya. Akhirnya dia berzina. Boleh nggak berzina? Nggak boleh ya. Tetapi ternyata si B ini hamil, ngelahirin anak. Nah, ngelahirin anak ya. Apakah nanti anak ini ketika orang tuanya wafat dapat harta waris? Enggak dapat dia. Tidak dapat. Ya, karena bukan bukan orang tua, bukan ayahnya. Meskipun nanti si A ini nikah sama si B. Tetapi kalau si A ini ngasih wasiat, dia bisa dapat dari wasiat itu. Bisa dapat dari wasiat. Kalau dari sisi ibu apakah dapat atau tidak? Allahu alam ya, saya lupa di sini apakah disebut oleh para ulama atau tidak. Tapi jarang biasanya seperti itu. Karena nanti di sini kalau dalam fikih itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Si A ini boleh nikahin anak zina ini enggak? Hah? Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh dinikahi karena dia bukan anak kandungnya. Ada yang mengatakan enggak boleh karena ya mani dia gitu, seperti itu. Allah taala wala alam. Nanti mungkin bisa di permasalahan yang seperti ini nih jarang disebut oleh para ulama. Allah taala alam. Kemudian kasus yang kedua tadi si AB sudah nikah. B ini apa? Istri ya, pacaran sama si C. Ternyata dia punya anak. Ya. Apakah dia mewarisi dari A atau B? Nah ini enggak mewarisi sama sekali. Dari A gimana dia mewarisi, dia bukan anak dia. Dari C juga dia hasil dari zina, maka dia enggak dapat. Ya, Allah taala alam. Jelas ya? Nah, hapus ya. Makanya jangan berzina kalau ini kalau mau dapat warisan itu ya jangan berzina. Nikah dengan cara yang baik. Makanya kata para ulama itu yang dapat nih anak ini itu kalau dia adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Allah taala alam. Berikutnya tadi yang sudah tadi. Allah taala. Ada lagi? Silakan. Bismillah. Afwan Ustadz, ada pertanyaan titipan dari Ahwat. Pertanyaannya, apakah halal untuk ahli waris yang sudah dihibahi harta orang tuanya dengan 4 anak, 2 cowok 2 cewek, dengan pembagian yang rata? Hibah. Nah. Ya kalau hibah selama hidup dikasih, ya kan hibah itu diterima semasa masa hidup itu nggak jadi masalah. Nanti kalau orang tuanya wafat, ada peninggalan harta, itu harta yang peninggalan itu dibagi sesuai dengan ahli waris. Tapi kalau hibah semasa hidup itu boleh. Tetapi di sini perlu digaris bawahi bahwasanya orang tua itu memberikan hibah itu ya, hibah itu kan pemberian semasa hidup. Hibah ini dibagi sesuai kebutuhan anak masing-masing. Kalau mau dikasih hibah, dan itu ya diserah terimakan ketika masih
masih hidup. Pertanyaannya, boleh enggak ayah itu menarik hibahnya? Orang tua, ayah itu boleh enggak menarik hibah yang dia berikan? Boleh. Jadi ayah itu boleh dia menarik hibah yang sudah dia berikan. Kalau orang lain ngasih hibah ke orang lain, bukan keluarga, itu enggak boleh ditarik kembali. Tapi kalau orang tua, boleh dia narik kembali harta yang dia hibahkan. Contohnya, ini saya orang tua, saya punya 4 anak, saya kasih anak masing-masing sekian-sekian. Kemudian setelah sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, kayaknya saya ngebagi kemarin kurang adil ya. Ini kok malah ini sakit hati gitu. Nah, saya tarik sebagiannya dari 1 orang, ini boleh. Atau saya tarik semuanya dari 1 orang, ini juga boleh. Jadi orang tua itu punya hak untuk menarik hibahnya. Kalau dia melihat ternyata di hibah itu tidak ada yang tidak adil. Makanya ketika dia ngebagi itu ya adil. Seperti itu ya. Allah taala alam. Dan jangan dihabiskan semua, nanti kalau dia wafat nggak punya harta waris umpama. Itu jangan seperti itu. Allah taala alam. Baik, ada lagi? Silakan. Ibu Ana punya 2 saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan. Untuk warisan sudah dapat jatah tapi belum dipecah. Untuk saudara perempuannya sudah meninggal dan sudah berkeluarga. Yang mau ditanyakan, apakah suaminya dapat jatah sementara dia tidak mempunyai keturunan? Suami siapa? Suami adiknya yang perempuan. Itu warisan sudah dibagi. Sudah dibagi tapi belum dipecah. Untuk orangnya sudah wafat, orang tuanya. Orang tuanya sudah wafat semua. Baik. Jadi di sini orang tuanya sudah wafat ya. Kita contohkan di sini. Orang tuanya sudah wafat. Terus tadi ada antum ya? Antum tadi. Ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti posisi dia sebagai apa sekarang? Sebagai anak ya? Sebagai anak. Anak ya, 2 laki-laki kemudian 2 perempuan. 2 perempuan ya. Untuk adiknya yang perempuan. Yang perempuan ini sudah meninggal. Satunya sudah meninggal. Sudah meninggal. 1 wafat. Terus dia sudah menikah tapi tidak mempunyai keturunan. 1 ini sudah wafat. Sudah nikah? Sudah. Nikah, oke. Terus tidak mempunyai keturunannya. Yang 1 lagi? Semuanya sudah menikah. Oh, dua-duanya sudah menikah? Sudah menikah semuanya. Tapi ini masih hidup? 1 masih hidup. 1 masih hidup. Oke. Jadi ini kan kasusnya si suami istri meninggal ya? Betul. Suami istri. Yang wafat siapa duluan? Atau bapaknya doang ya? Dua-duanya sudah meninggal. Hah? Dua-duanya sudah meninggal. Yang terakhir meninggal siapa? Yang terakhir yang perempuan. Ibu ya? Iya. Nah, ibunya meninggal. Berarti kan harta ibu nanti dibagi ke 2 anak laki-laki sama 2 anak perempuan ya kan? Iya. Katakanlah kalau dia punya harta berapa? 600 juta ya. Contoh ya. 600 juta berarti 2 laki-laki. Berarti ini seolah-olah ada 6 kepala ya. Berarti ini dapat 100 juta. Ini dapat 100 juta. Ini dapat 200 juta. Ini dapat 200 juta. Habis kan? Habis ya. Nah, berarti kan si perempuan ini 1 anak perempuan dapat 100 juta kan? Tetapi ternyata qadarullah belum dibagi sudah wafat. Sudah wafat. Nah, kalau dia wafat, apakah si suaminya boleh mengambilkan hak dia? Itu ya pertanyaannya. Nah, suami di sini boleh dia mengambilkan hak istrinya. Nah, nanti hak istri yang 100 juta ini dibagi ke ahli warisnya. Suami dapat, kalau dia punya saudara yang ini dapat juga saudaranya. Gitu ya. Jadi boleh bagi suaminya menanyakan tentang harta waris istrinya dulu ketika dia belum mendapatkan warisan tersebut. Jelas ya? Pembagiannya berapa besar kan? Kan belum selesai tabelnya. Tunggu dulu berapa dapatnya. Nah, dilihat nanti tabelnya insya Allah akan menentukan berapa dapatnya. Gitu ya. Baik, sabar dulu. Nanti belum selesai tabelnya. Ada lagi pertanyaan dulu? Silakan. Salah satu meninggal sudah bisa dibagi. Salah satunya meninggal udah langsung dibagi, nggak perlu nunggu
ibu dan bapak meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, itu langsung dibagi hartanya. Atau bapaknya meninggal dunia langsung dibagi hartanya. Yang dalam hukum seperti itu. Jelas ya? Nah, ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut ini. Lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat di tabel. Tabel yang bagian bawah sudah selesai ya. Itu az-zauj itu suami, az-zaujah itu istri. Di tabel halaman 7 itu. Az-zauj itu suami, az-zaujah itu istri. Al-iban itu anak laki-laki, al-bintu itu anak perempuan. Kemudian ibnul iban itu cucu laki-laki, bintul iban cucu perempuan. Sekarang kita masuk ke atas. Kita masuk ke bagian atas. Baik. Oke. Yang bagian bawah ini sudah paham ya? Sudah paham. Sekarang kita masuk ke yang bagian ke atas. Bagian ke atas, kita ke atas ini si suami dan si istri kan bisa punya bapak ya. Al-ab itu artinya ayah. Ayah apa bapak? Kita pakai bapak aja ya. Bapak. Bapak. Kemudian di sini ada ibu. Oke. Kemudian bapak ini juga punya apa di sini? Kakek ya. Kemudian di sini ada nenek. Nah di sini yang dapat tuh neneknya doang ya. Nenek. Adapun bapaknya ibu itu nggak dapat. Ya, yang dapat adalah nenek. Nenek dari jalur ibu. Ibunya ibu ya. Di sini bapak dapat berapa di sini? Nah, di sini bapak ini yang pertama kita dapat berapa tadi? 1/6 atau 1/6 plus asobah atau asobah. Itu asobah nomor 3. Asobah nomor 3 ya. Jadi bapak itu jatahnya adalah 1/6 atau 1/6 plus asobah atau asobah. Gitu ya. Jadi bapak itu ada berapa? 3. Yang pertama 1/6, yang kedua 1/6 plus asobah, kemudian asobah. Oke. Kita lihat kapan bapak dapat 1/6. Jawabannya adalah bapak itu dapat 1/6 kalau tidak ada keturunan. Jelas? Bapak dapat 1/6 kalau tidak ada keturunan atau kita lihat coba di sini halaman berapa itu? Halaman berapa? Silakan dibuka biar ini. Ini bagian ayah ya. Bapak dapat 1/6 apabila mayit memiliki keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Dapat 1/6 kalau mayit memiliki keturunan laki-laki dan keturunan perempuan ini. Ada anak laki-laki atau ada anak perempuan, maka dapat 1/6 atau ada keturunan laki-laki saja. Bapak dapat 1/6 apabila ada keturunan laki-laki atau perempuan atau ada keturunan laki-laki saja. Kalau ada keturunan laki-laki atau laki-laki dan perempuan maka dapat 1/6. Jelas? Kalau enggak ada anak laki-laki, enggak ada anak perempuan dapat asobah. Enggak ada anak laki-laki, enggak ada anak perempuan dapat asobah. Tapi kalau cuma ada anak perempuan dapat 1/6 plus asobah. Ya, itu ya. Saya ulangi.
Pertama, bapak itu dapat harta dari suami atau dari istri ini yang meninggal. Kalau tidak ada anak laki-laki dan perempuan dapat apa? Tidak ada anak laki-laki dan perempuan dapat asobah. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan atau anak laki-laki saja maka dapat 1/6. Kalau ada keturunan perempuan saja maka dapat 1/6 plat asobah. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya si suami wafat, Ahmad wafat ya. Ahmad wafat meninggalkan satu istri. Meninggal satu orang istri. Terus yang kedua yang ditinggalkan adalah tidak ada anak umpama, saudara laki-laki ya. Istri dapat berapa di sini? Dan dia meninggalkan, contohnya di sini bukan saudara ya, bapak dulu. Dia meninggalkan istri dan bapak. Ya. Kemudian dia meninggalkan saudara laki-laki. Ya. Istri dapat berapa di sini? Kenapa dapat 1/4? Tidak ada keturunan. Bapak dapat berapa? Bapak dapat 1/6 apa asobah? Hah? Asobah. Ya. Kenapa dapat asobah? Karena tidak ada keturunan. Jelas sampai sini? Baik. Berarti saudara laki-laki dapat berapa? Enggak dapat apa-apa. Sudah terhalang oleh adanya bapak. Saudara ini terhalang oleh bapak. Berarti nanti hartanya itu asal masalahnya 4, istri dapat 1, bapak dapat 3. Nah ini. Kenapa dapat asobah? Karena tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Tapi sekarang gimana kalau ada anak laki-laki? 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, atau jangan 1 lah, 5 anak perempuan. Nah itu biar banyak. Istri dapat berapa? 1/8. Bapak dapat berapa? 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena anak laki-laki dan ada anak perempuan. Di sini dapat apa di sini? Asobah bil ghair. Ya kan? Kan berdua dia. Kalau ada berdua berarti asobah bil ghair. Oke, jelas sampai sini? Kalau yang ada cuman anak laki-laki cuma ada anak laki-laki doang. Berarti istri dapat berapa? 1/8. Bapak dapat 1/6. 1 anak laki-laki dapat asobah. Jelas sampai sini? Baik. Gimana kalau anaknya yang ada adalah anak perempuan? Ada 10 anak perempuan. 10 anak perempuan. Contoh ya. 10 anak perempuan atau 1, 2, 3 seterusnya. Istri dapat berapa? Karena ada. Bapak dapat berapa? 1/6 plus asobah. Kenapa? Anak perempuan tidak ada anak. Jelas? Jelas sampai sini? Berarti di sini dapat anak perempuan dapat berapa? Hah? 10 anak perempuan dapat? Kenapa dapat 2/3? Lebih dari 1 tidak ada anak laki-laki. Jelas sampai sini? Jelas ini? Alhamdulillah. Nah ini bagian bapak. Jadi bapak itu bisa dapat asobah, bisa dapat 1/6, bisa dapat 1/6 plus asobah. Oke. Semoga bisa dipahami. Sampai sini jelas ini? Jelas? Udah mulai panas. Oke, pokoknya kalau belum hafal tinggal lihat tabel. Itu ya. Jadi kalau ditanya nih, Bapak dapat berapa? 1/6 atau 1/6 plus asobah atau asobah. Kapan dapat asobah? Kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan dapat apa? Dapat 1/6. Kalau ada anak laki-laki saja dapat 1/6. Kalau ada anak perempuan saja 1/6 plus asobah. Simpel kan? Simpel banget.
Dalilnya apa? Gak usah mikir dalil dulu deh. Minimal tahu bagiannya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kakek. Kakek juga sama, dapat 1/6 atau 1/6 plus asobah. Dia asobah nomor 4. Asobah nomor 4. Asobah nomor berapa? Nah, syaratnya sama, tapi kakek ini akan dapat kalau enggak ada bapak. Kalau ada bapak udah jangan pikirin kakek, buang saja kakek. Udah dekat tanah kok, sebentar lagi meninggal dunia. Enggak usah dapat. Nah, gitu. Gitu ya. Kalau ada bapak, udah kakek jangan dipikirin, buang saja. Gitu. Gitu ya. Durhaka dong. Karena ada bapak yang menghalangi. Nah, kalau kakek ini akan dapat kalau tidak ada bapak. Sama kaidahnya dengan bapak tadi. Kapan dapat 1/6? Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, atau ada anak laki-laki saja. Kapan dapat 1/6 plus asobah? Kalau ada anak perempuan saja. Tentunya tidak ada bapak ya. Kapan dapat asobah? Kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada bapak. Intinya kalau ada bapak, kakek nggak dapat. Sampai jelas sampai sini? Jelas ya? Baik. Sekarang kita masuk di ibu. Ibu itu dapat berapa? 1/3 sama 1/6. Oke. Kita lihat di halaman. Ibu halaman berapa? ya. Ibu akan dapat 1/3 apabila tidak ada saudara-saudari, ya, atau ada hanya satu saja saudara-saudari dari jalur mana saja. Nah, ini kan nanti ada, di sini kan ada saudara nanti di sini ya. Di sini kan ada saudara kandung, nanti ya saudara kandung, ada saudari kandung, ada saudara sebapak, ada saudari si ibu, dan seterusnya kan. Di sebelah sini nih, ini ada saudara di sini nanti ya. Kalau sudah selesai usul. Nah, syarat ibu itu dapat 1/3 adalah tidak ada saudara. Atau ada saudara tapi cuma satu. Atau ada saudara tapi cuma satu, ya. Dan tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan atau ada saudara lebih dari satu, maka dapat 1/6. Nah, itu mudahnya seperti itu. Jadi ibu itu kalau ada saudara lebih dari satu atau ada keturunan, maka ibu dapat 1/6. Kalau tidak ada, maka dapat 1/3. Oke. Ini bisa dilihat di halaman 14 ya. Oke, kita ulang. Ibu itu dapat 1/3 kapan? Kalau tidak ada saudara, semuanya nggak ada, atau ada satu saudara tapi cuma satu doang dan tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan atau ada saudara lebih dari satu, maka ibu dapat 1/6. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Oke. Kemudian nenek ini cuma dapat, semua nenek itu dapat 1/6. Jadi nenek itu nggak bisa dapat banyak dia. Nenek itu nggak bisa dapat banyak. Kalaupun masih hidup nenek, baik itu nenek dari bapak atau nenek dari ibu, kalau salah satunya hidup dapat 1/6. Kalau dua-duanya masih hidup, 1/6 dibagi 2. Kok dikit sekali bagiannya? Ya kan sudah dekat sama kuburan. Ya kan? Udah kasih 1/6 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat di buku. Nah, yang tidak bisa gugur itu ini. Bapak, ibu ini nggak bisa gugur. Kalau dia gugur berarti durhaka. Jadi bapak, ibu ini nggak bisa gugur ya. Istri juga nggak bisa gugur. Suami juga nggak bisa gugur. Anak laki-laki juga nggak bisa gugur. Anak perempuan juga nggak bisa gugur. Nah, ini berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya ini? 6. Kalau sudah ada ini, yang lain itu nggak usah peduliin. Gugur semua. Meskipun masih hidup yang lain gugur semua. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, tanya dulu ini masih ada enggak. Jangan tanya ada saudaranya enggak, padahal anaknya masih ada gitu. Gitu ya. Tanya ini dulu. Yang 6 ini, kalau mau bagi waris,
Tanya, pokoknya menguasai yang 6 ini itu bisa ngebagi waris sampai pulang dari sini udah bisa membagi waris. Serius. Yang lain itu jangan dianggap gitu. Kalau ada ini itu rata-rata di Indonesia itu ya orang punya anak, kadang-kadang bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup. Itu aja muter di situ, suami istri itu muter di situ. Baik. Sampai sini jelas ini? Jelas sampai sini? Nah, yang ke atas ini namanya apa? Ini namanya usul. Namanya apa? Usul. Kalau ini ke bawah namanya furu. Oke. Sampai sini jelas ini? Nanti bisa dibaca di sini. Oke, kita baca dulu di sini. Biar kita baca dulu. Kita lihat bagian bapak. Silakan dibaca bagian ayah halaman 12. Baik. Monggo. Siapa yang mau baca? Monggo, siapa yang mau belum baca? Bagian ayah 1/6 apabila mayit memiliki keturunan laki-laki dan keturunan perempuan atau keturunan laki-laki saja. Oke, ini 1/6 ya, 1/6. Ayah dapat 1/6 apabila ya mayit memiliki keturunan laki-laki atau keturunan dua-duanya, keturunan laki-laki atau keturunan perempuan atau keturunan laki-laki saja. Baik, dapat 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah ketika mayit memiliki keturunan perempuan saja. Ya, ketika mayit memiliki keturunan perempuan saja. Jadi punya anak perempuan saja, anak laki-laki enggak ada. Mau anak perempuannya 2, 3, 4 ya. Dapat 1/6 plus asobah. Nah, kemudian dapat asobah. Nah. Untuk asobah apabila tidak ada anak laki-laki dan apabila tidak ada anak perempuan. Nah, kalau tidak ada asobah nomor 1, asobah nomor 2, keturunan enggak ada, maka dapat asobah, jadi asobah aja. Asobah nomor 3. Allah Ta'ala alam. Ini bagian ayah ya. Kemudian sekarang kita ke bagian ibu. Bagian kakek dulu, kakek halaman 13. Nah, bahasa mudahnya kakek ini sama kaidahnya dengan bapak, dengan syarat tidak ada bapak. Kakek itu sama dapatnya dengan bapak, tapi dengan syarat enggak ada bapak, sama. Ya, enggak usah dibaca. Yang penting udah paham. Oke, lanjut. Bagian ibu, mana ibu? Itu ya, itu ibu. Silakan dibaca halaman 14. Untuk bagian ibu, untuk 1/3 apabila tidak ada saudari atau ada hanya satu saudara saja dari jalur mana saja. Kedua, tidak ada keturunan. Ya, jadi ibu itu akan dapat 1/3 kalau barisan sebelah sini nih, baris sebelah sini dan sebelah situ itu enggak ada, saudara tuh enggak ada, kecuali cuma satu aja, satu dan tidak ada keturunan, dapat 1/3. Kalau di sini ada 2 atau ada keturunan dapat 1/6. Nah, lanjut 1/6. 1/6 ketika ada saudara atau saudari lebih dari 1 orang atau ada keturunan. Oke, itu ibu ya. Sekarang nenek. Halaman 15. Untuk bagian nenek mendapatkan 1/6. Nenek ibunya bapak mendapatkan 1/6 apabila tidak ada ayah, tidak ada ibu. Nah, oke, sampai sini dulu. Yang pertama lah, nenek kan ada 2. Nenek itu jalur bapak sama nenek jalur ibu. Nah, jalur nenek jalur bapak itu syaratnya adalah tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tapi kalau nenek jalur ibu, ibunya ibu yang di sebelah sono, itu dia bisa mendapatkan 1/6 dengan syarat tidak ada ibu, meskipun ada bapak. Nah, berarti lebih kuat nenek jalur ibu ketimbang nenek jalur bapak. Nih, ini nih. Coba lihat ini. Ini nenek ini. Kapan nenek ini dapat 1/6? Nenek yang ini. Kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu.
ya harus ngilangin 2 dulu baru dapat 1/6. Tapi kalau nenek ini dapat 1/6 kapan? Tidak ada ibu meskipun ada bapak. Nah, berarti ini lebih kuat ketimbang ini. Kalau dua-duanya masih hidup, nanti 1/6 ini berkongsi bagi 2. Bagi 2 ya. Baik, langsung dibaca lagi. Nenek ibunya ibu. Bagian nenek untuk selanjutnya. Nenek ibunya ibu mendapatkan 1/6 apabila tidak ada ibu saja. Oke. Nenek ibunya ayah dan ibunya ibu berkongsi mendapatkan 1/6 apabila keduanya hidup dengan syarat tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Apa rusak ya? Dia nggak kuat ya. Plastik ya. Ini kan beratnya berat. Ini beratnya 110. Jadi wajar patah. Apalagi kalau Bapak Firdaus. Tapi masih berat anaknya sama beliau. Beratnya berapa Bapak? Berapa? 90. Ini masih berat. Ini meskipun kurus begini berat. Kurus lagi. Oke lanjut. Itu ya. Poin yang nomor terakhir. Mana yang baca tadi? Poin yang terakhir. Nenek ibunya ayah dan ibunya ibu. Silakan dibaca. Nenek ibunya ayah dan ibunya ibu berkongsi mendapatkan 1/6 apabila keduanya hidup dengan syarat tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Ya, jadi kalau itu hidup dua-duanya, tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka dia berkongsi pada jadi 1/6 itu dibagi jadi 2 nanti. Ya, tambah sedikit lagi. Ya. Kenapa kalau nenek dapat sedikit? Tadi ketika kata dulu pas Anda belajar sama Syekh itu, kata beliau, ya karena nenek itu sebentar lagi mau wafat, nggak usah kasih harta yang banyak-banyak. Sebentar lagi wafat gitu. Allah Ta'ala alam. Oke, sekarang kita masuk di yang sebelah kanan. Kita hapus dulu ya. Hapus. Kita hapus. Nih. Oke, kita lihat ini mayit ya, mayit. Mayit ini ada di sini ada apa? Suami. Di sini ada istri. Kemudian di sini ada anak laki-laki, di sini ada anak perempuan. Oke. Kemudian ini dibagi jadi 2 lagi. Di sini ada anak laki-laki, di sini ada anak perempuan. Oke. Kemudian ke atas, di sini ada ayah atau bapak ya. Di sini ada ibu. Kemudian di sini ada kakek. Kemudian di sini ada nenek. Di sini ada nenek. Oke. Ini yang sudah kita pelajari ya. Ini yang sudah kita pelajari. Oke. Sekarang kita mau tanya, siapa yang mau ditanya? Siapa yang mau ditanya dapat hadiah nih. Kasih hadiahnya sekarang aja ya. Yang bisa jawab dapat hadiah nih. Sifat sholat Nabi. Hah? Siapa yang mau ditanya? Angkat tangan. Biasanya soal-soal pertama itu masih mudah. Siapa yang mau angkat tangan? Ngejelasin ini. Siapa? Oh, absensi. Oke lah. Kita absensi. Dengan oke.
Bapak Saiful Bahri. Mana? Hah? Yang mana Bapak Saiful Bahri? Bapak ya? Masih muda, Pak. Oke, suami itu jatahnya berapa? Suami jatahnya? Suami jatahnya 1/2. Setengah atau 1/4. 1/4. Kapan suami dapat setengah? Kapan dapat suami setengah? Kalau tidak ada anak perempuan, terus tidak ada anak laki-laki. Ya, tidak, bahasa mudahnya tidak ada Anak. Tidak ada anak, tidak ada keturunan. Oke. Kapan dapat 1/4? Kalau punya keturunan. Kalau ada keturunan. Oke, silakan diambil hadiahnya. Bisa. Ini hadiahnya. Bisa dikasih calon istri. Udah nikah belum? Udah. Oh, berarti calon istri kedua. Baik, berikutnya kita lihat absensi. Paling atas ya, Bapak Rozikin. Katanya paling atas tadi. Mana? Udah nikah belum? Oh, udah. Baik. Istri dapat berapa? Istri itu? 1/4 atau 1/8. 1/8. Kapan dapat 1/4? Kapan istri dapat 1/4? Ketika tidak ada keturunan. Kalau tidak ada keturunan. Kapan dapat 1/8? Ketika ada keturunan. Jika ada keturunan. Masya Allah. Nih dapat hadiah. Sifat sholat Nabi. Udah punya anak kan? Udah ya. Ntar dikasih anaknya kalau mau. Nih, barakallahu fiik. Oke, masya Allah ya. Berikutnya, Bapak Muhta. Nah itu, mana orangnya? Oh. Monggo. Anak laki-laki dapat apa? Anak laki-laki dapat apa? Asobah. Asobah nomor berapa? 1. Nomor 1. Oke, masya Allah ya, dapat hadiah. Soalnya paling mudah. Mau pilih mana? Kasih baju lah pilihan. Mau pilih yang mana ini? Iya, yang mana mau pilih? Oh, buku, masya Allah. Ghanimta wasalimta, masya Allah. Udah kebanyakan baju beliau, jadi nggak perlu baju. Berikutnya kita lihat yang di bawah. Bapak apa ini? Bapak Kuswanto. Oh gitu. Oke, anak perempuan dapat berapa? Hah? Setengah atau 2/3? Setengah atau 2/3. Kapan dapat setengah? Setengah apabila tidak ada anak laki-laki dan sendirian. Apabila tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki dan sendiri. Kalau ada anak laki-laki dapat apa? Dapat asobah bil ghair. Asobah bil ghair, masya Allah. Kapan dapat 2/3? Apabila anak perempuannya lebih dari 1. Apabila anak perempuan lebih dari 1 terus? Tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dapat apa? Asobah bil ghair, masya Allah. Barakallahu fiik, dapat hadiah. Monggo. Kan ini lebih susah soalnya, jadi dapat lebih besar hadiahnya. Wis, lebih tebal. Doa dan wirid. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah, masya Allah. Oke. Masih ada nih, tinggal satu lagi. Satu dulu ya. Yang ditunjuk namanya beruntung nih. Sini. Halaman kedua ya. Bapak, ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan enggak? Siapa yang mau? Silakan, masya Allah, luar biasa. Oke. Anak ya,
cucu maksudnya nih, cucu Safwan. Kok anak, cucu ya? Cucu. Di sini cucu. Oke. Cucu laki-laki dapat apa? Asobah nomor berapa? Asobah nomor 2, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dapat hadiah. Mau pilih yang mana Bapak? Yang jelas bukan baju, kayaknya nggak muat bajunya. Mau pilih yang mana? Oh, ini baju. Baju, mau baju nggak? Muat nggak? Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Oke, terakhir. Siapa yang mau mengatakan? Ada yang mau mengatakan? Harus ditunjuk dulu. Bapak Buang Sudarman. Mana Bapak? Oke. Cucu perempuan dapat berapa? Dapat apa? Dapat setengah. Berapa lagi? 2/3. Berapa lagi? 1/6. Kapan dapat setengah? Apabila sendirian. Kemudian tidak ada cucu laki-laki. Kemudian tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak perempuan. Kapan dapat 2/3? Lebih dari satu. Terus tidak ada cucu laki-laki. Kemudian tidak ada anak perempuan. Oke. Kapan dapat 1/6? Kapan dapat 1/6? Tidak ada cucu laki-laki. Kemudian tidak ada anak laki-laki. Tapi ada anak perempuan dapat berapa? Yang dapat setengah. Berarti di sini nanti dapat 1/6. Oke. Kalau ada cucu laki-laki dapat apa? Kalau ada cucu laki-laki dapat apa? Asobah AB ya, asobah bil ghair. Baik, barakallahu fiik. Silakan maju. Mau pilih yang mana? Hadiah. Ini aja ya, doa. Biar banyak berdoa. Baik, barakallahu fiik. Itu. Hah? Tanda tangan. Oke, ini. Oke, sekarang kita di sini dulu. Ayah dapat berapa ayah? Ayah dapat 1/6 atau 1/6? 1/6 plus asobah atau asobah. Asobah nomor berapa? Oke. Kemudian kakek dapat 1/6. 1/6 plus asobah atau asobah nomor 4. Nenek dapat berapa? Nenek karena sudah tua, pokoknya kalau nenek itu ingat aja, nenek itu karena sudah tua berarti dapatnya 1/6. Enggak mungkin dapat setengah, enggak mungkin dapat ini gitu. Seperti itu. Ibu dapat apa? 1/3 atau 1/6. Ini. Oke, sudah ini. Tinggal kita nyelesain sebelah sini dan sebelah sini saja. Oke. Kita lihat di tabelnya itu. Kita lihat di tabel. Tabel halaman berapa tadi? 7 ya. Di halaman 7 itu ada akhun syakik. Akhun syakik itu saudara kandung. Di sini ada sini ya. Saudara kandung. Saudara kandung itu akhun syakik. Ini asobah nomor 5. Kemudian di sini ada saudari kandung ya. Saudari kandung. Oke, kemudian berikutnya ada saudara sebapak. Saudara bapak, saudara sebapak. Kemudian ada saudari sebapak. Kemudian yang di atas itu, yang paling atas warna biru itu ada paman kandung ya. Kemudian ada paman
sebapak. Kemudian ada anak paman sekandung. Kemudian ada anak paman sebapak. Kalau paman seibu dapat enggak? Paman seibu dapat enggak? Enggak dapat ya. Anak paman seibu juga enggak dapat. Jadi yang dapat itu adalah paman itu paman sekandung sama paman sebapak. Anak paman sekandung, anak paman seibu. Oke, kita mulai dari saudara dulu ya. Saudara. Di sini nanti ada anak saudara. Anak. Kita tulis dulu ya. Anak saudara sekandung. Kemudian anak saudara sebapak. Oke, kita sampai sini dulu. Kita lihat. Kita sekarang ke sebelah sini. Kalau yang tadi ke bawah namanya apa? Furu'. Kalau ke atas namanya usul. Ya. Kalau ke samping, baik samping kanan atau samping kiri, itu namanya hawashi. Namanya apa? Hawashi. Hawashi itu istilahnya ya. Baik itu yang ke arah kanan atau ke yang arah kiri, itu namanya hawashi. Ya. Jalur kekerabatan itu ada namanya usul, ada namanya furu, ada namanya hawashi. Oke, kita lihat di sini akhun sekandung ini asobah nomor 5 ya. Asobah nomor 5. Artinya asobah nomor 5 ini dia nggak akan dapat kalau ada asobah nomor 4 atau asobah nomor 3, asobah nomor 2, asobah nomor 1. Jadi dia nggak dapat kalau ada asobah yang lain. Ya, ini menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian ada saudari sekandung. Saudari sekandung itu dapat berapa? Dapat setengah atau 2/3. Sama dengan anak perempuan. Sama enggak? Sama. Jadi kapan saudari sekandung dapat setengah? Saudari sekandung dapat setengah apabila dia sendirian. Tidak ada saudara sekandung, tidak ada keturunan. Ya, seperti itu. Kemudian tidak ada yang ke atas juga, tidak ada ayah. Kita lihat di halaman berapa? Bagian nenek, bagian ibu. Halaman 16. Bagian saudari sekandung. Nah, lihat ini. Kapan dapat setengah? Sama persis dengan anak perempuan. Persis. Syaratnya apabila sendiri, tidak ada saudara. Mana tadi? Nih. Apabila sendiri, tidak ada saudara kandung. Kalau ada saudara kandung berarti dapat asobah bil ghair. Dapat asobah bil ghair. Oke. Kemudian tidak ada keturunan, ini enggak ada. Udah? Tidak ada. Kemudian tidak ada ayah, tidak ada kakek. Nah, kalau ibu boleh ada. Ya. Jadi saudari akan dapat setengah apabila tidak ada ini, coret ini, tidak ada ini, tidak ada keturunan, oke, tidak ada ini. Ini boleh ada, ibu boleh ada. Jelas? Ibu boleh ada. Kapan dapat 2/3? Dapat 2/3 kalau 2 atau lebih, tidak ada saudara kandung. Tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Ini boleh ada. Jelas? Persis dengan anak perempuan. Kalau paham di anak perempuan tadi ya paham juga di sini. Jelas ya? Paham? Paham enggak? Paham? Oke. Kita lihat. Kemudian kita masuk di akhli ab. Saudara sebapak. Saudara sebapak ini asobah nomor 6. Artinya kalau masih ada asobah nomor 5 dia enggak dapat. Apalagi ada asobah nomor 1, apalagi asobah nomor 2 enggak dapat. Jadi asobah yang jauh nomornya itu tidak mendapatkan bagian kalau ada asobah yang dekat, seperti itu, ya. Kemudian saudari sebapak.
Ini dapat setengah, 2/3 atau persis dengan ini, persis. Ya, syaratnya apa? Kita lihat halaman saudari saya halaman 17. Kapan dapat setengah tadi? Setengah bila dia pokoknya kalau sendiri. Syarat perempuan ini akan perempuan dapat setengah kalau dia sendiri. Semua perempuan itu anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung perempuan, saudari sebapak perempuan dapat setengah kalau sendiri. Ya, sendiri. Kemudian tidak ada saudara seayah. Dia tidak ada saudara saya ini, sebapak ya, tidak ada ini. Kalau ada berarti dapat asobah bil ghair. Sama, caranya sama. Asobah bil ghair. Kemudian tidak ada saudari kandung, ini enggak ada. Tidak ada saudara kandung, ini enggak ada. Dia harus ngelewatin ini dulu, ya. Tidak ada keturunan. Tidak ada ayah, tidak ada kakek. Ini boleh ada. Nah, jadi pokoknya makanya kalau yang sebelah sini ini jarang sekali dapat. Karena dia harus melewati banyak orang, ya. Kapan dapat 2/3? Kalau 2 atau lebih tidak ada saudara sebapak. Kalau ada saudara sebapak dapat asobah bil ghair, ya. Kemudian berikutnya tidak ada saudari kandung, tidak ada saudara kandung, tidak ada keturunan, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Ibu boleh ada, seperti itu. Kapan dapat 1/6? Dapat 1/6 kalau berapapun jumlahnya, baik 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak ada saudara sebapak. Kalau ada saudara sebapak berarti asobah bil ghair kan? Tidak ada saudara sebapak, tidak ada saudari kandung, tidak ada saudara kandung, ya. Tidak ada keturunan, tidak ada ayah, tidak ada kakek, ibu boleh ada. Seperti itu. Baik. Nanti boleh ada saudari ya, boleh ada saudari, tapi cuma satu yang dapat setengah. Sama persis dengan sini tadi, 1/6 dengan 1/2. Ini temannya ini sama ini. Jadi dapat 1/6 itu tidak ada yang itu kecuali ada saudari kandung tapi satu orang. Seperti itu ya. Allah Ta'ala alam. Oke, kita lanjut sedikit. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini itu ada saudari, itu saudara seibu. Ada juga saudari seibu. Ini jatahnya khusus dia. Jatahnya khusus, tidak ada istilah laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Di sini enggak ada. Kalau yang lain itu ada istilah asobah bil ghair tadi. Asobah bil ghair itu lidzakari mislu hadzil unthayain. Tapi kalau di sini itu enggak ada. Dia akan dapat berapa? Dapat 1/3 atau 1/6. Dapat 1/3 atau 1/6. Kita lihat di halaman halaman 18. Halaman 18. Itu kan tulisannya saudari si ibu kan? Itu ditambah saudara atau saudari. Saudara atau saudari si ibu. Oke, kita lihat kapan dapat 1/6. Kapan dapat 1/6? Yang pertama syaratnya adalah kalau dia sendiri, artinya saudara seibu saja, atau saudara seibu saja, atau saudari salah satunya apabila dia sendiri. Kemudian tidak ada keturunan, oke? Kemudian tidak ada ayah dan kakek. Ibu bisa jadi ada. Ya, ini syaratnya. Dapat 1/6 apabila dia sendiri, salah satunya. Tidak ada keturunan, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Ibu bisa jadi ada, saudara yang lain juga bisa jadi ada. Dapat berapa? 1/6. Kapan dapat 1/3? Kalau lebih dari 1. Ini 1/3. Ketika lebih dari 1 orang,
tidak ada keturunan, tidak ada ayah dan kakek, seperti itu. Allah taala wala a'lam. Nah ini, oke. Oke. Kemudian di sini ada yang belum yang dibagan itu yang warna hitam. Warna hitam di mana warna hitam? Warna hitam itu, atau sebelum ke warna hitam deh ya. Sebelum warna hitam paman ya. Paman tadi belum disebut ya. Paman ini asobah nomor 9. Ini nomor asobah nomor 9. Anak ini asobah nomor 11. Ini asobah nomor 10. Ini asobah nomor 12. Nah, ada yang warna hitam itu al-mu'tiq, ya ini warna hitam al-mu'tiq atau al-mu'tiqah. Al-mu'tiq itu laki-laki yang membebaskan budak. Ini al-mu'tiq ini laki-laki yang membebaskan budak. Kalau al-mu'tiqah perempuan yang membebaskan budak. Ini asobah nomor berapa? Nomor 13. Ini asobah nomor 14. Subhanallah. Ya. Dan sekarang itu sudah nggak ada ya. Makanya ini warnain dengan warna hitam. Warna hitam itu sudah nggak ada. Tetapi dari segi hukum ada. Kalau bisa jadi suatu saat nanti ada budak, kemudian tuannya membebaskan budaknya, bisa jadi dia dapat. Makanya dia terakhir sekali. Kalau tidak ada asobah yang lain, ya seperti itu. Allah taala wala alam. Ini pembahasan tentang jatah masing-masing. Insya Allah nanti habis zuhur ya mungkin. Habis zuhur nanti kita akan masuk di cara menentukan asal masalah dan cara membagi warisan. Caranya bagaimana? Contohnya hartanya sekian, bagaimana cara membaginya? Insya Allah setelah habis zuhur, dan ada istilahnya nanti tasihul masalah, itu insya Allah juga habis setelah habis zuhur. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, untuk saya seandainya ini punya orang tua Ustaz ya. Dia dapat wasiat dari kakek saya ataupun dari orang tua dari bapak saya. Bapak antum? Ya, bapak saya dapat wasiat dari kakek. Jadi bapak saya itu anak pertama. Kenapa? Anak pertama dengan 5 bersaudara. Dan diwasiatkan itu untuk warisan itu jangan dijual, ditolong dibagikan. Kata-kata wasiatnya seperti itu Ustaz. Nah, sedangkan orang tua saya itu udah tua, artinya pengetahuannya mungkin kurang lah gitu. Nah, yang pertanyaan saya itu yang pertama, bagaimana caranya untuk orang tua itu segera menghibahkan ataupun mengabagikan kepada adik-adiknya. Itu yang kedua, ada kakak kandung saya yang masih percaya dengan wasiat ataupun amanah yang dari orang dulu tidak boleh dijual Ustaz. Seperti itu Ustaz. Tidak boleh Cara-caranya. Iya, tidak boleh dijual itu Ustaz. Baik. Oke. Yang pertama, jadi antum punya kakek, udah wafat belum? Oh, udah wafat. Ketika masih hidup sempat berwasiat ke bapak antum, yaitu anak nomor 1 dari 5 bersaudara. 5 ini laki-laki semua. Perempuan 2, laki-laki 3. Ya. Wasiat bapaknya, wasiat kakeknya tadi apa? Tidak boleh dijual. Apa yang tidak boleh dijual? Tidak boleh apa dijual? Apa yang tidak boleh dijual? Harta warisnya itu. Baik. Bila di sini kakeknya mengatakan ini harta peninggalan ini nggak boleh dijual ya, nggak boleh juga boleh dibagikan nggak sama ahli warisnya? Oh itu, ya baik. Jadi orang tuanya bilang, loh ini harta ini nggak boleh dijual gitu ya. Nah kalau modelnya seperti ini nggak boleh wasiat seperti ini.
Wasiat seperti ini nggak boleh karena warisan itu sifatnya ijbari. Warisan itu sifatnya ijbari. Ijbari artinya apa? Mesti dibagi seperti ini. Harta warisan itu mesti dibagi seperti ini. Kalau orang tua itu berwasiat, pertama, nggak boleh dia berwasiat ke ahli waris. Satu. Yang kedua, kalau dia berwasiat ke ahli waris, ya, dia kasih harta ini ke anaknya, maka itu tidak boleh lebih sepertiga dan harus dapat persetujuan ahli waris lainnya. Gitu ya. Jadi kalau dia mengatakan ini hartanya nggak boleh nggak boleh dijual, ya, nggak boleh dibagi juga. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena sifat warisan itu adalah ijbari. Arti ijbari itu mesti begitu. Karena kenapa? Karena Allah yang membagi itu. Kecuali kalau orang tua mengatakan ini rumah jangan dijual ya. Tapi dipakai saja, dipakai siapapun yang mau pakai, ini boleh. Nah, ini dikenal dengan wakaf dzurri misalnya, wakaf dzurri. Tapi enggak ada yang memilikinya. Tapi boleh ditempati ya seperti itu. Tapi kalau semuanya, jadi kan nanti enggak dapat ahli waris ya. Nggak dapat warisan berarti. Nah, ini nggak boleh. Tapi tetap mesti dibagi. Lo wasiat bapak gimana? Wasiatnya di ilgo. Di ilgo itu ya nggak usah didengerin, dibagi sesuai dengan warisan saja. Seperti itu ya. Allah Taala. Kenapa? Kenapa? Nah, itu makanya tugas yang pertama itu memahamkan waris ini. Jadi orang itu harus diedukasi biar mau menerima pembagian itu, sistemnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dibagi itu dengan pembagian yang memang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak bisa kemudian ngotot gitu. Nah, makanya terjadi permasalahan di masyarakat itu kan, pertama ya mungkin ya belum belajar ilmu waris ya. Karena kalau dia belajar ilmu waris insyaallah paham. Tapi karena nggak belajar ilmu waris, ya udah gitu jarang juga yang ngajarin ilmu waris. Jadi ya kayak tadi ya jadinya banyak orang yang nggak paham, akhirnya dia memahami yang salah seperti itu. Allah Taala wala a'lam. Gitu ya. Makanya dipahamkan dulu ilmu waris. Nah, ilmu waris ini sifatnya itu ijbari. Ijbari. Artinya ijbari itu ya mesti ngikut ini. Meski ikut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dalam Al-Quran. Ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang asobah itu disebutkan dalam hadis. Nabi mengatakan alhiqul faraidho bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Jadi nggak bisa kemudian diotak-atik sama manusia. Nah, cuman itu memang di masyarakat kita itu belum banyak yang belajar ilmu waris ini, sehingga ya buru-buru mau pakai ilmu waris gitu ya. Nentuinnya itu ya sesuai dengan perasaan tadi. Padahal ya itu makanya perlu ada yang mengajarkan ilmu waris ini. Nanti kan antum kalau sudah menguasai kan bisa ngajarin ke orang-orang. Kan satu kecamatan nanti kan antum mengajarnya. Satu kecamatan ini antum yang ngajarin. Diajarin. Minimal keluarga minimal. Jangan sampai nanti ada pihak yang terzolimi. Ya, meskipun itu orang tua yang nggak usah pakai ilmu waris. Ribet, saya juga nggak paham, bagi aja rata. Nah, ini nggak boleh. Makanya di awal kan tadi ini bilang hukum menerapkan ilmu waris apa? Wajib. Mempelajarinya itu yang fardu kifayah. Tapi kalau menerapkannya itu wajib semua orang. Seperti itu ya. Allah Taala wala a'lam. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Terus ninggalin waris ya. Terus anaknya dibagi rata antara laki-laki perempuan dibagi rata, tapi dengan persetujuan masing-masing dan itu ikhlas. Gimana hukumnya itu, Tat? Baik. Orang tua baginya pas masih hidup atau udah wafat? Udah wafat. Kemudian anak-anaknya ini membagi rata sesuai dengan setuju masing-masing gitu ya. Nah, cara yang paling tepat adalah gini, biar nggak dapat dosa ya. Caranya adalah
dibagi dulu dengan sistem waris. Kamu dapatnya ini. Nanti kalau mau dia sedekahkan ke saudaranya boleh. Kasihan kamu kan perempuan, mama, butuh kebutuhan kamu lebih banyak. Dikasih, bagian dia dikasih. Tapi dibagi dulu ya. Baru nanti kalau dia mau sedekah itu urusan dia. Seperti itu. Jelas ya? Iya, hitungnya sedekah, tapi bagi dulu. Nah, jangan langsung baginya begini aja. Saya setuju kok begini, nggak bisa. Dibagi dulu dengan sistem yang benar. Nanti kan ketahuan bagiannya. Saya ternyata lebih banyak saya. Ya udah, saya kasih kamu aja, kasihan kamu. Ini nggak apa-apa. Jatuhnya sedekah itu. Jadi nyedekahin ke saudaranya itu nggak jadi masalah. Yang penting bagi dulu seperti itu. Oke? Baik. Barakallahu fiik. Ada lagi? Mana? Itu dulu yang tadi, Bapak. Silakan. Ya Ustadz. Kalau dari kakek mewasiatkan warisan tanah itu rumah untuk diwakafkan itu boleh nggak Ustadz? Kakek mewasiatkan ya? Dari anak-anaknya itu cuman ditempatin sampai cucu, setelah itu diwakafin ke Muhammadiyah gitu, ke organisasi gitu, gimana Ustaz? Diwakafin ke Muhammadiyah? Organisasi apa? Muhammadiyah. Diwakafin ke cucu apa Muhammadiyah? Muhammadiyah. Di situ ada perjanjiannya dari sampai cucu. Ditempatin doang. Setelah itu kalau nggak ada ditempatin dia diambil sama Muhammadiyah gitu. Kata siapa itu? Kakeknya itu? Iya. Baik. Jadi kalau kakek mewakafkan rumah ya, kakek ini mewakafkan rumah, dipakai aja seterusnya, oleh kamu. Ya nanti kalau dibatasi sampai cucu ya? Ya sampai cucu. Dibatasi sampai cucu. Nanti kalau cucunya sudah nggak ada ke ormas ya. Ke Muhammadiyah. Nah, kalau yang seperti ini boleh apa enggak gitu ya? Nah, kalau wakaf ya. Kalau wakaf itu hukumnya adalah dia digunakan oleh yang memanfaatkannya. Seperti kalau tadi kan dia mengatakan ini rumah nggak usah dikasih, nggak usah dikasih ke siapa-siapa, saya wakafkan saja untuk keluarga kita. Nanti tapi kalau sudah sampai cucu, nanti dikasih ke Muhammadiyah. Ini jatuhnya wasiat berupa wakaf ya. Jadi sah-sah saja. Nanti kalau sudah sampai cucu dikasih ke ormas yang tadi, ormas Muhammadiyah. Enggak jadi masalah. Nah, dan boleh juga orang tua itu mewakafkan rumah, tapi ini di mazhab Hambali ya. Di mazhab Hambali itu jadi orang tuanya mengatakan ini rumah saya wakafkan untuk keluarga. Jadi siapapun yang tinggal di sini dari keluarga kita boleh-boleh saja. Anak-anaknya sudah wafat, nanti cucu-cucunya, kemudian cicit-cicitnya yang nempatin itu boleh. Nah ini kalau di Jawa kalau nggak salah, kalau di Padang itu istilahnya namanya rumah gadang kalau nggak salah ya. Di Jawa juga ada tapi saya lupa istilahnya. Nah itu bisa seperti itu, tapi akadnya adalah akad wakaf dzurri istilahnya. Itu boleh saja. Dan itu bukan objek waris. Nah kalau sudah diwakafkan rumah tadi, nah itu bukan jadi objek waris. Nah yang dibagi itu selain itu, hartanya selain rumah tadi. Nah Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Udah? Sudah belum? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Nah sekarang kita masuk di pembahasan yang baru. Ini tinggal 2 pembahasan lagi sebenarnya. Tinggal 2 pembahasan. Yang pertama adalah halaman 19. Halaman 19 itu namanya adalah aslul masail atau aslul masalah ya. Aslul masalah. Baik. Aslul masalah. Oke, sudah sampai sini ya. Kita
Satu lagi pembahasan, nanti habis zuhur baru satu lagi. Taib, kita lanjutkan. Hapus dulu. Oh, monggo. Oh, ini belum tadi. Ini asobah ya. Ini asobah nomor 8. Ini asobah nomor nomor 7. Nomor 7. Ini asobah nomor 8. Monggo dipoto. Sudah ini? Sudah ya? Apa? Enggak apa-apa, santai aja. Olahraga tangan. Hapus ya? Oke. Insya Allah habis zuhur ada satu materi lagi. Setelah itu kita ujian. Oke. Ujiannya open book, jadi bisa lihat contekan ke situ. Nanti soalnya ditulis ya. Ani tulisin nanti di sini. Ntar yang yang betul dapat hadiah. Yang maksudnya yang paling bagus dapat hadiah. Oke, materi kita sekarang adalah aslul mas'alah. Aslul mas'alah. Silakan dibaca dulu halaman 19. Pokok permasalahan. Asal masalah adalah bilangan kelipatan terkecil dan sama banyak dengan bilangan yang dimaksud. Biasanya dalam matematika dikenal dengan KPK. Dalam ilmu waris, asal masalah itu hanya ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Baik, ini namanya aslul masalah ya. Aslul masalah itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 12, bisa 24. Cara mudahnya gimana? Begini. Oke, jadi ini kan harta waris itu kan bisa berapa tadi? Bisa setengah, bisa enggak setengah? Bisa. Kemudian sepertiga bisa enggak? Bisa kan? Seperempat bisa enggak? Bisa. Seperlima ada enggak? Oke, 1/6 ada enggak? 1/7 ada? 1/8 ada? 2 sama 2/3 ya? 2/3. Satu kan 2/3. Ini kan 2, 3, 4, 6, 8. Nah ini. Nah untuk menentukan asal masalah itu kita ambil bawahnya doang. Hapus. Nah karena ini sama kita hapus. Hapus ya. Nih. Tinggal berapa? 2, 3, 4, 6, 8 tambah 2, 12 sama 24. Jadi ini dikenal dengan aslul masalah. Contoh ya. Contohnya suami siapa namanya? Sa'diyah laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Sa'diyah masa perempuan? Masa laki-laki? Sa'diyah wafat ya. Meninggalkan 1 suami ya. 2, 5 anak. 5 anak laki-laki. Oke. Ini ya. Ini kan Sa'diyah ya. Sa'diyah wafat meninggalkan 1 orang suami, 5 anak laki-laki. Ini. Suami dapat berapa di sini? 1/4. 5 anak laki-laki dapat berapa? 5 anak laki-laki. Asobah. Nah, ini kan 1/4. Nah, yang namanya aslul masalah itu yang di sini. Berapa asal masalahnya? 4. Tahu dari mana? Karena berapa kali berapa ini semua bisa habis. Bisa 2 bagi 4 bisa enggak? Enggak bisa. 3 bagi 4 bisa enggak? 4 bagi 4 bisa enggak? Oh, berarti di sini asal masalahnya adalah 4. 4 bagi 4 1. Sisanya berapa? 3. Nanti jatah suami 1, jatah anak itu 3. Oke? Sehingga nanti kita bisa mengetahui
bisa mengetahui cara membaginya. Cara membagi adalah total harta. Itu ada di halaman, contoh kalau lihat itu halaman, dan ditulisin itu halaman 20 ya. Nah, total harta dibagi dengan asal masalah. Ya, kemudian dikalikan dengan jatah. Nah, itulah masing-masing dapatnya. Contohnya di sini. Dia memiliki 120 juta. Berapa? 120 juta. Sisa peninggalannya 120 juta. Yang ditinggalkan satu orang suami, 5 orang anak laki-laki. Berarti di sini suami dapat berapa? 1/4. 5 anak laki-laki dapat asobah. Asal masalahnya adalah 4. 4 bagi 4 1. Sisanya 3, asobah 3. Berarti di sini jatah suami 1, jatah anak 3. Nah, maka cara membaginya adalah total harta dibagi asal masalah. 120 juta dibagi 4 sama dengan berapa? 30 juta. Dikali jatah masing-masing. Nah, dikali jatah kan? Jatah suami berapa? 1. 30 kali 1 berapa? Berarti nanti suami dapat 30 juta. Sisanya berapa? 90 juta. Nah, 90 juta nanti tinggal dibagi 5. Selesai begitu. Paham gak ini? Nah, itu cara menentukan. Jadi untuk membagi dulu, cari dulu asal masalahnya berapa. Jatah masing-masingnya berapa. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lebih susah. Contoh Ahmad wafat, meninggalkan 4 istri, ya, kemudian 1 anak laki, perempuan ya, kemudian nomor 3 ayah, kemudian nomor 4 ibu. Wis, mantap kan? Contoh. Oke, di sini istri dapat berapa di sini? Istri dapat berapa? 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada keturunan. Anak perempuan dapat berapa? 1/2. Kenapa dapat 1/2? Sendiri dan tidak ada anak. Oke. Kemudian ayah di sini dapat berapa? 1/6 plus asobah. Ibu dapat nggak ibu? Dapat berapa? Dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena ada anak ya. Oke. Sekarang kita cari asal masalahnya berapa? Asal masalahnya berapa? Kalau 2 mungkin nggak 2? 3 mungkin nggak? 6 mungkin nggak? 8, 12 nggak bisa 24. Nah, itu cara menentukannya ya. 24. Pokoknya nggak keluar dari yang tadi. Berapa? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Oke. 24 bagi 8 3. 24 bagi 2 berapa? 12. 24 bagi 16 4. Asobahnya nanti kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa berarti habis. 24 bagi 6 4 ya. Betul ya, 4. Ya, kita lihat 3 tambah 12 15 tambah 9 berapa? 19 tambah 4 ada sisa enggak? Nah, berarti di sini tambah 1. Nah, ini kan ya kan asobah kan? Asobah itu kalau ada sisa. Kalau dia habis sisanya ya enggak dapat. Oke.
Berarti jatah 4 istri 3, jatah 1 anak 12, jatah ayah 5, jatah ibu 4. Oke. Nanti kalau kita mau cari pembagiannya tinggal pakai rumus ini. Rumus total harta dibagi asal masalah dikali jatah masing-masing. Contohnya umpama Pak Ahmad wafat meninggalkan 240 juta. Ini biar mudah aja ya. 240 juta bagi asal masalahnya berapa? 24. Berarti berapa? 10 juta. Nah, tinggal dikali jatah masing-masing. Istri dapat 30 juta. Kemudian 1 anak dapat 120 juta. Bapak dapat 50 juta. Ibu dapat 40 juta. Habis semuanya. Seperti itu. Loh, kalau rumah kan nggak bisa dibagi. Gimana kalau rumah? Dijual dulu. Kalau rumah itu dijual dulu baru nanti bisa dibagi. Kalau tanah bisa nggak dibagi? Tanah bisa dibagi. Kan tanah ini kan tanah nih. Contohnya tanahnya punya segini. Ya. Contohnya anak perempuan sama anak laki-laki umpama kan dibagi 3. Ini dapat anak laki-laki, ini dapat perempuan. 2:1 kan? Seperti itu. Tapi kalau mau dijual dulu boleh, nanti dibikin harta kayak begini. Allah Ta'ala. Ini gimana kalau apa tadi? Anak laki-laki 1, laki-laki 1, perempuannya 2 perempuan. Nah, berarti ini dihitung 4 kepala. Dihitung berapa? 4 kepala ya. Karena 1 laki-laki dihitung 2. Berarti ada berapa di sini? 4 kepala. Berarti nanti dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Anggaplah ini sama besarnya ya. Nah, berarti nanti laki-laki dapat ini, perempuan dapat ini, perempuan dapat ini. Jelas? Gitu. Jelas ya? Oke, tinggal 1 permasalahan habis zuhur insyaallah. Sekarang silakan refresh otak dulu. Di refresh itu biar apa namanya? Biar cepat connect-nya kan. Oke, tinggal 1 permasalahan yaitu namanya tashihul masalah. Tashihul masalah ini kalau punya anak banyak. Nah, itu kan gimana cara membaginya nanti insyaallah di tashihul masalah ini. Atau satu kolom ahli waris itu banyak seperti tadi 4 istri. Nah, itu menggunakan tashihul masalah. Insyaallah subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Insyaallah setelah itu nanti kita ujian untuk latihan ya. Latihannya insyaallah enggak susah-susah. Mungkin ya 10 atau 20 soal gitu ya. Kalau dulu pernah daurah itu soalnya berapa dulu? 50 ya. Cuman yang bisa dikerjain waktu itu kalau nggak salah 30 ya. Nah, 30. Enggak sebentar. Kan tinggal nentuin aja. Ini. Kalau tanah misalkan itu dibagi tanah kan nilainya itu antara yang depan dan belakang berbeda bagaimana? Kalau tanah kan di antara yang bagian depan subur umpama kan. Bagian depan ini enggak subur, itu gimana? Sebaiknya dijual dulu. Iya, bagian depan dekat jalan, beda nilainya biasanya. Nah, ini kalau memang modelnya seperti itu bisa dijual dulu. Sehingga untuk menghilangkan kontra antara satu dengan yang lain. Allah Ta'ala alam. Jelas ya? Ada pertanyaan? Sebelum kita cukupkan? Boleh dipakai tapi nggak boleh dijual. Padahal setiap anak udah punya rumah masing-masing. Iya. Cuma ya tanahnya ya udah begitu saja. Iya, betul. Nah, ini nggak boleh yang seperti itu. Jadi ini ada kasus karena anak-anak ini sudah punya rumah masing-masing. Kemudian ada sebidang tanah yang jadi objek waris. Tapi si kakak nomor 1 ini nggak mau dijual, nggak boleh dijual. Tapi dimanfaatkan boleh kan? Ya, boleh dipakai saja. Ini nggak boleh. Itu menzolimi orang. Kan dia punya hak di situ. Bagian hak warisnya itu punya hak di situ. Maka
Itu pentingnya mengedukasi orang biar dia mau menerapkan ilmu waris ini. Dan aneh kira itu ya orang-orang yang tidak mau menerapkan ilmu waris itu karena nggak tahu aja kan, karena nggak tahu. Nah kalau dijelaskan atau diajak daurah gitu ke sini, ini saya berkasus sama ini, itu bisa diselesaikan. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau sudah memang kasusnya itu parah-parah, ya dibawa ke KUA saja. Nanti umpama sampai berantem umpama ya, itu dibawa ke KUA. Sebelum nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh yang tidak diinginkan, saling bunuh umpama. Itu rentan terjadi. Padahal cuman gara-gara tanah berapa sih tanah gitu kan. Nyawa bisa hilang. Padahal itu adik kakak masih kecil itu sering main, gede-gedenya saling bunuh. Ya ini kurang bagus seperti itu. Allah Ta'ala wala a'lam. Barangkali demikian. Kita cukupkan dulu karena sudah mau zuhur kan. Kita jeda, insya Allah nanti mulainya jam 1 ya. Insya Allah mulainya jam 1. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari dan bisa diterapkan masing-masing. Kalau belum hafal ya nggak apa-apa, karena kan baru belajar kan, nanti tinggal murojaah. Makanya para ulama itu mengatakan ya ilmu itu biar tetap ada itu dengan murojaah, termasuk ilmu waris. Kan ilmu waris tadi adalah ilmu yang paling cepat diangkat. Sampai sebagian perkataan salaf itu mengatakan man arada yutkina ilmal faraidhi falyumit jarahu. Barang siapa yang hendak memutkinkan pelajaran ilmu waris, maka hendaklah dia membunuh tetangganya. Maksud membunuh di sini enggak dibunuh. Jadi contohnya di tangga punya anak 5, suami istri. Nya dibayangkan nih kalau suaminya mati, berarti 1 istri 5 anak dibagi di rumah. Besok kalau istrinya wafat, ninggalin suami anak dibagi. Nanti gimana kalau sudah nggak ada ayahnya, tinggal anak-anaknya aja, dibagi. Jadi latihan itu setiap hari. Tapi kasus di Indonesia itu cuman yang merah-merah tadi, mutarnya di yang merah, yang apa namanya, yang merah tadi loh, bagian yang merah itu aja. Makanya nggak jauh-jauh dari sana. Allah Ta'ala wala a'lam. Barangkali demikian, kita cukupkan dulu. Bila yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ada yang salah maka itu kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.